Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian array. Jadi array di sini berperan sebagai struktur data utama untuk mengelola data dalam program. Nah, program membuat kelas array sebagai wadah menyimpan data. Di dalamnya ada variabel self data yang berupa list kosong untuk menampung elemen. Fungsi yang tersedia, fungsinya atau fungsi yang tersedia di dalam array ini ada tambah nilai itu untuk menambahkan ke dalam array di bagian akhir. Nah, yang di bagian akhir ada hapus nilai, itu yaitu menghapus data tertentu jika ada, kalau tidak ada akan menampilkan pesan. Nah, ada tampilan atau tampil di sini yaitu untuk menampilkan seluruh isi array. Baik, saya Radin Nurbiansa. Di sini saya akan menjelaskan untuk dari bagian stake. Yang pertama saya akan jelaskan bagian stake, yaitu di bagian ini saya itu menggunakan struktur stake. Stake itu bekerja dengan konsep LIFO atau last in first out, atau yang terakhir masuk akan keluar pertama. Jadi yang terakhir masuk akan keluar pertama. Di dalam kode ini saya menggunakan list Python sebagai dasar stake, lalu membuat beberapa fungsi utama seperti push, pop, dan pick. Fungsi push ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam stake, tepatnya di bagian paling atasnya. Kemudian fungsi pop digunakan untuk mengambil atau menghapus data paling atas dari stake. Jadi ini seperti fitur undo, fitur mengulang itu ke belakang, karena yang terakhir dilakukan itu yang pertama dibatalkan. Selain itu, ada juga fungsi pick yang berfungsi untuk melihat data paling atas tanpa menghapusnya, dan fungsi isEmpty itu digunakan untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak, supaya program tidak error saat melakukan pop. Pada implementasinya di program ini, stack digunakan untuk menyimpan aktivitas edit tugas. Jadi ketika ada aksi edit, data akan masuk ke stack, dan saat dilakukan pop itu berarti kita mengunduh perubahan terakhir. Nah, selanjutnya untuk bagian QQ. Di sini QQ itu bekerja dengan konsep FIFO atau first in first out, artinya data yang pertama masuk itu akan pertama keluar. Sebelumnya itu dalam stack itu data yang terakhir masuk tuh, yaitu data yang terakhir masuk dia akan pertama keluar, tapi dalam QQ itu dari dalam FIFO, konsep FIFO ini data yang pertama masuk dia akan yang pertama keluar. Di dalam kode saya juga menggunakan list Python sebagai dasar Q sebagai dasar Q dengan fungsi utama yaitu NQ dan DQ. Fungsi NQ itu digunakan untuk menambahkan data ke dalam antrian, yaitu di bagian belakang. Sedangkan fungsi DQ digunakan untuk mengambil data dari bagian depan antrian. Saya juga menggunakan fungsi isEmpty untuk mengecek apakah Q kosong agar tidak terjadi error saat pengambilan data. Dalam program ini, Q digunakan untuk mensimulasikan antrian user. Jadi user yang pertama masuk ke dalam antrian akan menjadi yang pertama dilayani atau keluar dari dalam antrian tersebut. Begitu penjelasan stake dan queue dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, pada bagian linked list terdapat kelas node yang berfungsi sebagai elemen dasar dalam linked list. Pada metode init, setiap node akan menyimpan sebuah nilai pada atribut data dan sebuah pointer next yang awalnya bernilai non. Pointer ini nantinya akan digunakan untuk menghubungkan node satu dengan node lainnya. Selanjutnya terdapat kelas linked list yang digunakan untuk mengelola kumpulan node. Pada metode init, terdapat atribut head yang berfungsi sebagai petunjuk ke node pertama dalam linked list. Jika linked list masih kosong, maka head bernilai non. Metode insert digunakan untuk menambahkan node baru ke dalam linked list, tepatnya di bagian akhir. Proses dimulai dengan membuat node baru. Jika linked list masih kosong, maka node terbaru tersebut langsung dijadikan sebagai head. Namun jika sudah terdapat isi, program akan menelusuri node dari awal hingga node terakhir, kemudian menghubungkannya node terakhir tersebut dengan node baru. Metode delete digunakan untuk menghapus node berdasarkan nilai tertentu. Program akan menelusuri setiap node sambil menyimpan node sebelumnya. Jika data yang dicari ditemukan, maka node tersebut akan dihapus dengan cara mengubah pointer node sebelumnya
agar melewati node yang dihapus. Jika node yang dihapus adalah node pertama atau head, maka head akan dipindahkan ke node berikutnya. Jika data tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Metode search digunakan untuk mencari apakah suatu nilai ada dalam linked list. Program akan menelusuri setiap node dan jika nilai yang dicari ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Jika tidak ditemukan sampai akhir, maka akan mengembalikan false. Terakhir ada metode tampil, digunakan untuk menampilkan isi linked list. Karena linked list tidak bisa langsung ditampilkan seperti list biasa, maka program akan mengubahnya terlebih dahulu menjadi list Python dengan cara menelusuri setiap node dan menyimpan datanya ke dalam list, kemudian mencetak hasilnya. Baik, kode ini merupakan bagian program utama yang digunakan untuk menjalankan dan menguji implementasi beberapa struktur data, yaitu array, stack, queue, dan linked list dalam konteks sederhana. Program diawali dengan kondisi if name sama dengan main, yang menandakan bahwa kode di dalamnya hanya akan dijalankan ketika file ini dieksekusi secara langsung. Kemudian program mencetak judul sistem, lalu membuat objek dari masing-masing struktur data, ARR untuk array, stack untuk stack, queue untuk queue, dan LL untuk linked list. Pada bagian array, program menambahkan beberapa tugas seperti tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Setelah itu tugas 2 dihapus lalu ditambahkan kembali. Program juga mencoba menghapus tugas 4 yang sebenarnya tidak ada di dalam array, sehingga akan memunculkan pesan error sederhana. Terakhir isi array ditampilkan. Pada bagian stack, struktur ini digunakan sebagai simulasi fitur undo. Data dimasukkan menggunakan push, sehingga elemen terakhir yang masuk akan berada di posisi teratas. Program akan menampilkan data teratas menggunakan pick, lalu menghapus elemen teratas menggunakan pop, yang mempresentasikan aksi undo. Setelah itu si stack ditampilkan. Pada bagian queue, struktur ini menggambarkan sistem antrian. Data dimasukkan menggunakan enqueue, di mana urutan masuk akan menentukan urutan keluar. Kemudian satu data dikeluarkan menggunakan dequeue, yang berarti elemen pertama yang masuk akan keluar terlebih dahulu. Sisa antrian kemudian ditampilkan. Pada bagian terakhir yaitu linked list, program menambahkan beberapa task seperti task A, task B, dan task C. Data kemudian ditampilkan lalu dilakukan pencarian terhadap task C. Setelah itu, task B dihapus dari linked list. Program juga mencoba menghapus task E yang tidak ada, sehingga menampilkan pesan kesalahan. Terakhir, isi linked list yang ditampilkan kembali. Dan ini untuk hasil outputnya.